Ya, bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam materi sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang akan kita bahas anak-anakku itu tentang Khalifah Harun Ar-Rasyid yang berangkat tahun 786-809 Masehi. Harun Ar-Rasyid dan anakku itu dilahirkan di Rai pada bulan Februari 763 bertepatan dengan 145 Hijrah. Nah, ayahnya bernama Al-Mahdi anak-anakku dan ibunya bernama Khaizuran. Ia dibesarkan di lingkungan istana, mendapat bimbingan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pemerintahan di bawah bimbingan seorang guru yang terkenal yang kita tahu, yaitu Yahya bin Khalid Al-Barmaki. Nah, seorang ulama besar di zamannya. Ketika Ar-Rasyid menjadi khalifah anak-anakku, Yahya menjadi perdana menteri. Yahya menjadi perdana menterinya, sehingga banyak nasihat dan anjuran kebaikan mengalir darinya. Jadi gurunya itu diangkat oleh Harun Ar-Rasyid menjadi perdana menteri. Jadi hampir sejajar dengan khalifah gitu. Kemudian anak-anak sekalian, tanggung jawab yang berat itu sudah dipikul oleh Harun Ar-Rasyid. Sejak sang ayah Khalifah Al-Mahdi melantiknya sebagai gubernur di Saifah tahun 163 Hijrah, semenjak tahun 164 Hijrah, ia diberikan wewenang untuk mengurus seluruh wilayah Anbar dan negara-negara di wilayah Afrika Utara. Jadi Harun Ar-Rasyid ini khalifah yang memang berprestasi begitu. Nah, Harun Ar-Rasyid dan anak sekalian telah menunjukkan kecakapannya dalam memimpin. Atas dasar itu, Al-Mahdi melantiknya kembali menjadi gubernur dan untuk kedua kalinya di Saifah pada tahun 165 Hijrah. Jadi Harun Ar-Rasyid jadi khalifah itu karena prestasi, bukan karena anaknya, begitu. Itu catatan yang perlu digarisbawahi. Nah, Harun Ar-Rasyid dan anak sekalian diangkat menjadi khalifah pada September 786 Masehi pada usia 23 tahun. Dapat dibayangkan, usia 23 tahun Harun Ar-Rasyid sudah menjadi khalifah. Maka itu golden age. Jadi ada secara psikologi usia 20 sampai 40 tahun itu adalah usia yang memang produktif. Jadi masa-masa emas gitu. Nah, yang kalian juga nanti akan mengalami situasi seperti itu. Setelah saudaranya yang menjabat khalifah, Musa Al-Hadi wafat. Jadi Musa Al-Hadi wafat lalu digantikan oleh Harun Ar-Rasyid. Benar. Kemudian anak-anakku, bagaimana kepribadian sekarang Harun Ar-Rasyid? Kita tahu bahwa Harun Ar-Rasyid adalah pribadinya sangat mulia, cerdas dia. Lalu sikapnya tegas, kemudian mampu mengendalikan diri, kemudian tidak emosional, berperasaan sangat halus. Jadi emosional itu jangan dipahami emosional itu gede amek, tidak. Tapi emosional itu dia adalah situasi yang kadang dia dia mampu mengkontrol perasaannya begitu. Jadi kalau ada orang yang emosional, disebut emosional, emosional, itu jangan digambarkan dia perkasa, tidak. Dia bisa marah, tapi ingat catatan pokoknya, yang emosional juga cepat nangis begitu. Jadi sebetulnya lebay. Jadi kalau Harun Ar-Rasyid itu tidak termasuk pada manusia yang lebay, jadi tidak emosional. Kemudian sangat toleran anak-anak sekalian. Nah, di antara kelima banyak lagi. Bahkan kepribadian Harun Ar-Rasyid ini dikatakan oleh Abu Atahiyah itu akhlak mulianya dikemukakan oleh Atahiyah, seorang penyair kenamaan saat itu, di mana ia dikenal sebagai seorang khalifah yang suka humor. Jadi enjoy begitu ya. Kemudian pemimpin yang pemurah dan dermawan, jadi tidak sombong gitu. Banyak sejarawan menyamakan Harun Ar-Rasyid ini dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Sedangkan Umar kan oleh para sejarawan itu diklasifikasikan sebagai khalifah kelima dari Khulafaur Rasyidin, saking hebatnya Abdul Aziz itu. Jadi Umar bin Abdul Aziz, kemudian itu Harun Ar-Rasyid juga disamakan, disejajarkan. Nah, ia sering turun ke jalan,
ke jalan-jalan di kota Baghdad pada malam hari, melihat kehidupan sosial yang sebenarnya. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu bagaimana masyarakatnya dan dia datang. Dia menghadiri, dia ada di tengah masyarakat. Jadi bukan pemimpin itu bukan cicing di istana, lalu dia semena-mena, lalu dia justru kewajiban pemimpin itu kan memberikan kabar gembira. Tapi kalau kepemimpin sekarang kita lihat, itu justru menyampaikan pada rakyat itu bukan berita gembira, tapi naik bensin, BBM naik, dan segala macam. Itu pemimpin-pemimpin yang harus dievaluasi sebetulnya anak-anak sekalian. Nah kemudian, di masanya tidak seorang pun yang kelaparan dan teraniaya. Dapat dibayangkan bahwa rakyat itu tidak pernah ada yang kelaparan dan teraniaya. Kalau sekarang, bahkan rakyat sedang tenang, itu dipolitisasi begitu ya. Itu pemimpin yang harus mencoba mengaji diri lagi. Sehingga pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid sulit untuk melihat mendapatkan rakyat yang kelaparan. Dan tanpa diketahui oleh Harun ar-Rasyid. Jadi di masa itu tidak seorang pun yang kelaparan dan teraniaya. Nah, mempunyai perhatian selanjutnya anak-anak sekalian dan minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Oh, jadi ini persoalan khalifah. Kenapa Khalifah Harun ar-Rasyid hebat? Karena dia punya komitmen terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jadi kalau orang yang cerdas, dia pasti akan melakukan hal-hal yang terbaik bagi rakyatnya. Kalau ternyata rakyat itu tidak diperlakukan dengan baik, artinya dia kurang, ya menurut kalian, kurang cerdas kan? Dan para ilmuwan dan budayawan dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Jadi dia tidak egois, tidak otoriter, dan segala macam. Jadi sangat welcome untuk mensupport kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Nah, Khalifah juga melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap buku-buku ilmu pengetahuan anak-anak sekalian. Yang berbahasa asing itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sedangkan bahasa Arab menjadi Khalifah Harun ar-Rasyid bahasa resmi, dijadikan oleh Harun ar-Rasyid menjadi bahasa resmi. Dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, bahkan menjadi alat komunikasi umum. Nah, sekarang di kita, di Indonesia, itu ketika muncul simbol-simbol Arab, jadi seolah-olah Arab itu dibenci. Ustaz tidak paham itu apa yang dimaksudkan. Jadi mereka benci terhadap atribut-atribut Arab, simbol-simbol Arab. Padahal itu tidak substantif begitu dan salah kaprah. Kalaupun mau membenci, jangan membenci Arab. Karena Arab tidak punya salah terhadap Indonesia. Bahkan orang-orang Arab, keturunan Arab itu mendirikan bangsa ini. Yang justru harus kita benci adalah orang Jepang dan orang Belanda, anak-anak sekalian. Jadi mereka lah yang membuat ulah di Indonesia. Tapi kita dibalik, orang yang berdosa itu dianggap teman, dalam tanda petik ya. Orang yang justru berbuat kebaikan untuk bangsa ini, itu dipinggirkan, di outsider begitu dalam posisinya. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya semua pengetahuan yang termuat dalam bahasa asing segera diterjemahkan oleh Harun ar-Rasyid dalam bahasa Arab. Jadi dapat dikaji dan dipahami oleh masyarakat luas. Dewan Perterjemah pun dibentuk pada saat itu, yang diketuai oleh seorang pakar bernama Yuhana bin Musawih. Jadi Yuhana bin Musawih ini adalah koordinator, artinya Dewan Penerjemah yang dibentuk oleh Harun ar-Rasyid. Nah, kota Baghdad menjadi mercusuar, kota impian 1001 malam, yang tidak ada tandingannya di dunia pada abad pertengahan. Selain itu juga, pada masa kekhalifahannya, wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah membentang dari Afrika Utara sampai ke Hindukush, India. Dapat dibayangkan begitu luasnya. Kemudian, kekuatan militer sekarang yang dimilikinya sangat luar biasa. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anak sekalian, hidup seorang cerdik pandai, yaitu Abu Nawas. Masih ingat Abu Nawas? Seorang tokoh yang cerdik dan juga pandai, dan selalu hidupnya enjoy begitu, bagus dan senang begitu. Nah, kebijakan dan kecakapannya dalam memimpin mampu membawa negara dalam situasi aman, damai dan tentram. Kemudian tingkat kesejahteraan sekarang itu sangat tinggi sehingga sulit mencari orang yang akan diberikan zakat, infak dan sedekah.
sulit untuk mencari. Kalau di kita kurban, masyarakat ngantai begitu. Kalau di masa Harun ar-Rasyid sulit untuk mendistribusikan kebaikan-kebaikan itu. Nah, dapat dikatakan bahwa tingkat kemakmuran penduduk pada saat itu merata, anak-anak sekalian. Pada masa pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaan dan keemasan, sekaligus menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Ingat, Baghdad menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Anak-anak sekalian, Harun ar-Rasyid meninggal dunia di Khurasan pada tanggal 3 atau 4 Jumadil Tsani 194 Hijrah bertepatan dengan 809 Masehi. Berkuasa selama 23 tahun. Jadi di usia 23 dan berkuasa selama 23 tahun. Jadi sekitar berkuasa selama 23 tahun 6 bulan lah. Di usianya 45 tahun begitu. Salat jenazah Khalifah Harun ar-Rasyid dipimpin oleh anaknya sendiri bernama Salih. Dinasti Abbasiyah dan dunia Islam saat itu benar-benar kehilangan sosok pemimpin yang saleh, adil dan bijaksana. Di masa itu tidak seorang pun yang teraniaya, anakku, tanpa diketahui oleh Harun ar-Rasyid untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Kemudian anak-anak sekalian, Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal dunia di Khurasan tadi, dan beliau adalah salah satu tokoh yang memang sangat militan, sangat kasih sayang terhadap masyarakatnya, dan kita cukup untuk mengambil contoh ibrah dari pola kepemimpinan dan sikap Harun ar-Rasyid. Itulah anak-anak sekalian pertemuan hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.